Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian penasaran nggak kenapa saya pakai baju ini? Penasaran? Nah, hari ini nanti saya akan jadi Pak Tarno. Tahu Pak Tarno? Tahu. Iya Pak. Susah. Dia juga pesulap yang ini. Prap. Jadi apa? Oke, ini nanti kita akan sulap-sulapan juga ya. Nah, hari ini kita khusus akan belajar mengenal pahlawan di dalam uang, oke? Oke. Kita pakai VID nih. Nah, sebelum kita mulai, kita ada yel-nya. Yel CBP rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Nah, yelnya nanti kalau saya bilang uang asli, maka kalian akan bilang dilihat, diraba, diterawang. Oke, siap coba. Uang asli 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Yang ini lebih asik lagi nih karena pakai dangdut. Kalian suka dangdut nih? Ya. Nanti kalau saya bilang jangan biarkan uang 5J. Nah, lanjut ya. Oke, siap? Siap. Nah, oke. Jangan biarkan uang 5D. Jangan uang dilipat, jangan diremas, jangan uang dicolek. Jangan uang disebles, jangan selesai, ayo jaga uang. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini refleksi. Kalian tahu ini gambar siapa? Kenapa kok kita ketika masuk kelas disuruh hormat mau? Ya karena mereka pejabat negara. Yang kedua, kita kenal mereka gitu ya. Nah, sama di uang sebenarnya kan kita di situ ada tokoh-tokoh tuh di dalam uang. Nah, tapi seringkali kenapa kok kita masih kadang melipat uang, meremas uang? Kenapa? Bisa jadi salah satunya karena kita tidak mengenal tokoh itu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam uang. Siapa saja mereka? Oke, nanti akan kita review satu-satu. Ini siapa? Soekarno. Oke, kenal semua. Saya yakin rata-rata sama tokoh ini kenal semua. Dan biasanya uang ini dilipat-lipat enggak? Diremes-remes enggak? Kalau ini enggak ya. Kenapa? Karena uangnya nilainya besar. Dan kita juga paham tokoh ini siapa. Tokoh apa dia? Oke, Pak Soekarno dari mana asalnya? Dari Oke, terus Pak Hatta dari mana? Dari Pak Hatta ini luar biasa ini. Dia sampai berjanji tuh untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka dan itu dipenuhi janjinya. Wah, hebat kan? Pak Soekarno hebat nggak? Hebat. Putrinya juga jadi presiden ya. Iya, istrinya sebentar begitu. Ya, kamu main? Oh enggak. Ya, kalau ini saya kan semua sudah kenal, maka kita akan lanjut saja ke tokoh berikutnya. Nah, siapa ini tokohnya? Haji Juanda, bukan Juanda ya, tapi Juanda ya. Nah, siapa Pak Haji Juanda ini? Nah, banyak yang tidak tahu tentang Haji Juanda ini. Beliau adalah orang yang mendeklarasikan tentang deklarasi Juanda. Jadi dulu, ya, yang namanya Indonesia, ini peta Indonesia ya, kayak uang ya. Itu dulu itu luasnya hanya dari pantai terakhir itu hanya 12 mil. Artinya wilayah Indonesia yang sangat luas ini menjadi yang tengah-tengah ini menjadi laut bebas internasional. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Nah, tapi dengan adanya Pak Juanda, kemudian dia membuat deklarasi Juanda sehingga 12 mil dihitung dari pulau terluar. Maka ini semua di sini adalah laut dalam semua. Begitu. Jadi Pak Juanda ini bisa dibilang mempersatukan Nusantara kita. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Pak Juanda juga tokoh dari Muhammadiyah juga. Ya, Saya ya. Hah? Oh, kamu Muhammadiyah juga? Ya, ini berikutnya ya. Siapa ini? Dia kenal? Semakin bersini ya, semakin nggak kenal kalian ya. Ya, ini namanya Sam Ratulangi. Nah, Pak Ratulangi ini dia tokoh pergerakan nasional, dia juga gubernur Sumatera Utara yang pertama. Dia juga yang ikut mendeklarasikan Indonesia bersatu Sumatera Utara ke dalam Republik Indonesia. Paham ya? Sam Ratulangi. Dari mana dia? Sumatera Utara. Utara. Oke, berikutnya. Ada yang kenal ini?
Oh, siapa Franz Kaisiepo? Hah? Orang timur, orang mana? Timurnya itu mana? Papua. Betul. Franz Kaisiepo ini tokoh yang berjuang mengintegrasikan Indonesia, dan dia yang pertama kali membuat kata-kata Irian. Ada yang tahu Irian itu apa? Hah? Nah, Irian itu Papua. Irian itu ada kepanjangannya. I-nya itu ikut, R-nya Republik, I-nya Indonesia, A-nya anti, N-nya Netherlands. Jadi ada artinya ikut Indonesia, anti Netherlands gitu ya. Dan ini menjadi Gubernur Papua Barat yang pertama. Oke, kita balik lagi ya. Setelah Franz Kaisiepo, nah siapa ini? Siapa namanya? Iya, Idam Halil. Ini kira-kira tokoh apa nih? Pejuang juga pastinya ya. Ya. Dari kalangan apa? NU, agamawan, betul. Suka Bapakku NU ini ya, itu tokoh NU juga ya. Idam Halil ini juga pahlawan di masa kemerdekaan, dan dia mewakili golongan Islam kemerdekaan. Nah ini, ada yang kenal ini siapa? Muhammad Husni Tamrin. Ini orang mana ini? Kalau tadi Pak Idam Halil, Ki Haji Idam Halil dari mana? Ini Ki Haji Idam Halil. Ya dari Jawa Timur ya. Kalau ini? Ini orang Betawi betul ya, suka Persija. Nah, Pak Husni Tamrin ini salah satu pendiri Persija. Nah, dia tokoh pergerakan nasional juga. Nah, terakhir ini, siapa yang kenal ini? Namanya Cudbert, dari mana dia? Oke, nah, kalau kalian perhatikan, tokoh-tokoh tadi mewakili dari mana coba? Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari kalangan mana? Agama apakah terwakili? Ada Pak Laki dan dari orang Kristen ya. Kemudian yang ini Cudmutia dari Aceh, Idam Halil dari kalangan agamawan gitu ya. Nah, jadi rupiah itu tidak hanya sebagai alat pembayaran, tapi juga mempersatukan Indonesia. Termasuk kalau kita belanja dimanapun di Indonesia wajib pakai rupiah. Oke, sudah paham tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam uang? Sudah. Nah, saatnya kita Nah, buat game nanti akan saya tunjuk satu-satu yang masih diem dari tadi ya. Nah, gamenya kita akan pakai yang namanya word wall. Nanti yang akan saya tunjuk Mas Adinata sama Mas Arkan. Nanti maju ya satu-satu. Mas Arkan dulu. Mas Arkan maju silahkan. Oke. Nah, karena Mas Arkan maju, Mas Adinata maju tapi menghadap ke sana. Ini maju sini, oke? Nah nanti kita uji ya, mereka menang siapa? Majunya ke sana, oke? Biar nggak tahu. Oke, sekarang ya silakan dijawab. Nama tokoh digeser ya, digeser. Nama tokoh dan juga uangnya. Yo, silakan uangnya. Ya, uangnya geser ke kotaknya. Oke. Terus lanjut. Ini waktunya juga dihitung loh ya. Waktunya dihitung. Yuk. Oke. 23 detik. Iya. 29 detik. Nah, nanti Mas siapa? Adinata harus. Oke, submit. Jangan lupa submit. Oke, ya betul. Oke. Masya Allah. Berapa tadi? Catat ya, Mbak. Ya, Indira, catat. Skornya 77, 44,5 second. Nah, kalau Mas Adinata lain, kita akan pakai model find the match ya. Sudah siap Mas Adinata? Nah, kamu berdoa biar dia enggak. Oke, waktunya dimulai dari sekarang silakan. Nah, kali ini beda ini. Oke, go. Nah, ini sudah silakan. Ini ditarik ke atas. Oke. Ya. Oke, oh ya oh salah, oke. Enggak usah, oh ditul saja. Enggak perlu di. Oke.
Lama juga nih ya. Ratu Langi, silakan Ratu Langi. Nah tadi. Oh, salah lagi. Udah please. Tadi ya. Idam Halid, Haji Idam Halid. Nah, tadi. Bagus. Oke. Frans Kaisepo, oke. MH Tamrin, oke. Haji Juanda. Yo, mana Haji Juanda yuk. Haji Juanda yang tadi mempersatukan Indonesia dengan deklarasi Juandanya. Oke, bagus. Iya. Ya, oke. Baik. Oke, Adinata skornya 7, waktunya 1 menit 19. Jadi yang menang siapa? Oke, tepuk tangan untuk Mas Adnan lagi ya. Baik, anak-anak sekalian, kita back to. Nah, ya, jadi ini simpulan dari kegiatan kita ini. Pertama, kita harus menjaga uang rupiah karena di dalamnya ada pahlawan, ada lambang negara, ada apa lagi? Coba di dalam uang. Ada apa? Ada peta Indonesia, ada tanda tangannya Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan. Kemudian ada juga Garuda Pancasila, ada seni budaya, tari-tarian. Ada juga bunganya, floranya, ada keindahan alamnya juga ya. Jadi kita harus merawat rupiah dengan cara 5C. Apa tadi? Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan disebar, jangan diremas, jangan dibasai. Wah, udah cukup. Biar nanti kita dangdutan malah. Oke, dan juga kalau kalian pengen tahu uang itu asli atau palsu, tadi apa? Oke, baik. Nah, ini sesi yang paling seru. Tadi kan baru Mas Arkan sama Adinata. Sekarang yang cewek-cewek belum kan? Nah, kali ini saya akan bermain sulap. Prok jadi apa? Nah, sulapnya adalah tebak isi hati kalian. Hati-hati ya. Ini nanti kalian tugasnya adalah memilih salah satu gambar pahlawan yang ada di sini, bebas, dan nanti simpan di hatinya rapat-rapat dan saya akan menebak begitu. Oke? Mbak Indira, pilih satu gambar yang ada di sini dan simpan di hatimu rapat-rapat. Jangan sampai saya tahu. Oke, yakin? Iya. Oke, Mbak Indira. Apakah kartu yang tadi dipilih ada di kartu 1? Tidak. Yakin? Tidak ada. Di kartu 2? Ada. Ada. Yakin? Yakin. Oke, kartu 2 ada. Di kartu 3 ada? Ada. Ada. Yakin? Yakin. Oke. Di kartu 3? Tidak ada. Di kartu 2 ada. Di kartu 3 ada. Betul. Betul. Apakah kamu bapaknya orang Muhammadiyah? Bukan. Oh, bukan, bukan ya Pak Tunggul kayaknya. Iya, betul. Apakah tokoh ini tokoh yang laki-laki? Iya, Betul? betul. Oke, laki-laki. Berarti tidak beranak ya? Tidak. Iya, kan ibu-ibu yang beranak ya. Terus, apakah orangnya berkacamata? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Apakah tokoh ini adalah tokoh yang membuat Indonesia wilayahnya menjadi luas? Betul. Oke. Tokoh yang Anda pilih prok jadi apa? Tolong dibantu ya. Prok jadi apa? Insinyur Juanda, betul? Betul. Oke. Mas Rival, oke. Mas Rival sama, pilih salah satu. Oke, udah? Yakin? Oke. Sekarang Mas Rival, di kartu 1 dulu, ada nggak? Kartu 1? Ada, oke. Baik, di 1 ada. Di kartu 2 ada? Tidak. Yakin tidak ada? Oke. Di kartu 3? Ada. Oke, ada. Di kartu 4? Tidak. Oke, baik.
Mas Rival, yakin tadi ya? Di kartu 1 ada, ya, dan di kartu 3 ada, di kartu 2 Ya. tidak ada, kartu 4 Tidak. tidak ada. Oke. Ini tokoh dari Sumatera Utara. Ya. Oke. Langsung aja ya, dan cepat. Ratu Langi, betul? Oke, itu kita sekarang saya akan meramal kalian lewat garis tangan kalian, lewat tangan kalian. Oke, coba. Kalau direndahkan seperti ini, saya akan pertama kan mencoba melihat dari kesehatan kalian. Coba. Direndahkan lagi. Kalau sakit, berarti kalian khawatir. Ada yang sakit? Udah, alhamdulillah, sehat semua. Kalau digenggam ini terus kesemutan, berarti kalian ada pembuluh darah yang terhambat. Ada yang kesemutan? Oke. Kalau digosok-gosok kayak gini, warnanya putih atau jernih, tidak kehitaman, maka aman. Kalau agak kehitaman, maka kalian beresiko penyakit jantung. Putih, oke. Kalau ditaruh di dagu, nah, berarti kalian stres karena dagunya pindah. Dagu di mana dagu? Oke. Terakhir, coba kalau diangkat, oke? Ya. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.